Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilana Famora Ayu dengan NIM 240607110002. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar Organisasi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nizam Rifki. Teks ini membahas perkembangan bibliografi pada zaman kuno, khususnya di perpustakaan besar yang terletak di Pergamum dan Alexandria, yang merupakan pusat peradaban Yunani. Salah satu karya penting dari Alexandria ialah Pinex. Pinex adalah sebuah katalog yang disusun oleh Callimachus. Kata Pinex sendiri berarti piring atau wadah yang merujuk pada media yang digunakan untuk menulis, yaitu piring dengan permukaan lilin yang dapat ditulis dengan stylus. Callimachus sendiri dianggap sebagai kataloger pertama yang dikenal, dan karyanya kemungkinan besar ialah sebuah bibliografi sastra Yunani. Dalam karya ini, berbagai subjek seperti puisi epik, drama, filsafat, sejarah, hukum, kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu alam dikelompokkan ke dalam kategori umum. Penulis atau karya tertentu bisa dicari berdasarkan subjek ini. Pengaturan entry dalam daftar tersebut bervariasi, kadang kronologis, kadang terklasifikasi, dan kadang alfabetis, meskipun sistem alfabetis yang sepenuhnya belum ditemukan pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa daftar mereka mungkin tidak sepanjang daftar modern kita. Salah satu kontribusi penting dari peradaban Yunani ialah gagasan mengenai primacy penulis, yaitu penulis sebagai entry utama dalam sebuah bibliografi. Ini menjadi dasar bagi sistem bibliografi barat yang kita kenal sekarang, di mana fokus utamanya ialah penulis daripada judul karyanya. Gagasan ini tuh berbeda dengan praktik tradisional di banyak peradaban timur, termasuk Jepang. Kalau di Jepang tuh lebih mengutamakan judul buku daripada penulisnya. Seorang pustakawan Jepang bahkan mengamati bahwa entry berdasarkan penulis mencerminkan prinsip demokrasi karena menekankan pentingnya individu materi tentang sejarah organisasi informasi di barat yang mencakup inventaris, bibliografi, katalog, dan kodifikasi dari zaman kuno hingga abad ke-20, serta perkembangan-perkembangan penting yang terkait dengan topik tersebut bisa ditemukan di dalam buku The Organization of Information yang ditulis oleh Daniel N. Jowdry, Erling G. Taylor, dan dengan bantuan Catherine M. Wizard. Yang pertama, ada inventaris dan bibliografi awal zaman kuno. Tablet Sumeria. Tablet Sumeria sejak zaman kuno, pengorganisasian informasi telah dimulai dengan cara yang sangat dasar melalui penggunaan tablet tanah liat di Mesopotamia. Ini adalah bentuk awal dari katalog atau inventaris yang berfungsi untuk mencatat transaksi dan penyimpanan informasi penting dalam peradaban tersebut. Perpustakaan Ashurbanipal. Salah satu contoh awal pengorganisasian informasi di barat adalah perpustakaan Ashurbanipal di Nineveh sekitar 7 Masehi. Perpustakaan ini merupakan salah satu yang paling terkenal pada zamannya, dengan koleksi tulisan dan inskripsi yang menyimpan pengetahuan mengenai hukum, astronomi, dan sastra. Koleksi ini dipelihara dengan sistem pengklasifikasian tertentu, meskipun belum ada sistem yang formal seperti yang kita kenal sekarang. Ada Middle Age. Tes ini membahas perkembangan perpustakaan dan sistem katalog di Eropa selama zaman pertengahan. Pada masa itu, perpustakaan gereja dan biara menjadi satu-satunya tempat penyimpanan dan pembuatan buku, dengan para biarawan sebagai penjaga dan penyalin buku. Permintaan untuk buku di luar biara sangat sedikit, sehingga katalog formal hampir tidak diperlukan. Daftar awal koleksi perpustakaan abad pertengahan yang muncul sekitar abad ke-8 biasanya berupa inventaris singkat yang tercatat di halaman akhir sebuah buku, mencatat judul dan penulis beberapa buku. Dari abad ke-9 hingga abad ke-13, perpustakaan terus membuat daftar semacam inventaris, meskipun daftar tersebut tuh kadang-kadang menyebutkan penulis dengan urutan yang tidak teratur. Beberapa katalog juga mencatat karya-karya dalam setiap volume dan jumlah volume yang digunakan untuk karya tertentu. Salah satu contohnya, pengaturan subjek muncul pada abad ke-6 oleh Cassiodorus yang membagi subjek menjadi katalog biblika dan humanistik.
Pada abad ke-14, sistem klasifikasi yang lebih canggih mulai berkembang, seperti katalog Sorbonne tahun 1338 yang memiliki 59 kelas berbeda. Beberapa katalog abad ke-13 menambahkan deskripsi mengenai kondisi buku seperti tidak berguna atau baik, meskipun belum jelas apakah deskripsi ini digunakan untuk identifikasi inventaris atau membantu pembaca memilih buku yang mudah dibaca. Menjelang akhir abad ke-13, sebuah proyek penting dimulai yang mungkin menjadi tonggak sejarah katalog, yaitu kompilasi Registrum. Kompilasi Registrum ini pada abad ke-17. Pada masa ini, katalog mulai dipandang sebagai alat pencarian daripada sekadar inventaris. Sir Thomas Bodley yang membangun kembali perpustakaan Universitas Oxford setelah perpustakaan tersebut dibubarkan pada tahun 1550 sangat mementingkan katalog. Ia ingin katalog dapat membantu dalam program akuisisi perpustakaan dengan memberitahu apakah suatu karya ada di perpustakaan tersebut. Bodley mengusulkan katalog terklasifikasi dengan indeks penulisan alfabetis yang diatur berdasarkan nama belakang serta entry analitis untuk memudahkan pencarian. Pada tahun 1697, Frederick Rosgaard menerbitkan sebuah diskursus tentang pengkatalogan, di mana ia mengusulkan pengaturan katalog yang lebih terstruktur dengan pembagian subjek yang diatur secara kronologis dan berdasarkan ukuran volume, folio, quarto, oktav, dan duodecimo. Ia menginginkan katalog cetak dengan 2 halaman berhadapan yang terbagi dalam 4 kolom paralel masing-masing untuk buku dengan ukuran tertentu diatur sehingga buku dengan ukuran berbeda yang diterbitkan pada tahun yang sama dalam subjek tertentu dapat ditemukan berhadapan satu sama lainnya. Ia juga menyarankan agar katalog mencantumkan indeks subjek dan penulis di akhir katalognya, dengan penulis diurutkan berdasarkan nama belakang dan menjaga urutan kata dalam judul sebagaimana yang tercantum di halaman judul. Namun, ia juga memberi catatan bahwa aturan-aturan ini sebaliknya tidak diikuti jika pengaturan yang berbeda lebih bermanfaat. Pada teks ini menyebutkan juga penggunaan kartu katalog pertama kali selama periode Revolusi Prancis, meskipun tidak dimaksudkan sebagai bentuk yang nyaman. Katalog kartu diperkenalkan karena kekurangan bahan akibat perang kartu bermain yang disita, yang pada waktu itu kosong di bagian belakang digunakan untuk tujuan ini. Kartu tersebut lebih besar dari kartu yang ada saat ini dan digunakan sebagai media katalog praktis dalam kondisi kekurangan bahan. Pada teks ini juga perkembangan sistem pengkatalogan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada awalnya katalog tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, tetapi lebih sebagai alat untuk pengkatalogan internal dengan aturan yang sangat rinci mengenai proses fisik dan konten intelektual. Setiap entry harus mencakup kolasi yang menjelaskan volume, ukuran, bahan, dan kondisi buku. Pengkatalogan ini juga menjadi upaya nasional pertama untuk menstandarkan katalog terkenal karena penggunaan kartu dalam produksi katalog. Meskipun standar kartu katalog ini baru menjadi umum 100 tahun kemudian, kode ini memberikan dasar bagi perkembangan pengkatalogan di abad ke-19. Pada abad ke-19, perdebatan sengit muncul tentang keutamaan katalog terklasifikasi versus katalog kamus. Dengan berbagai argumen tentang cara terbaik untuk mengatur katalog dalam konteks ini, Anthony Panizzi, seorang pengacara dan pengungsi politik Italia, memainkan peran penting. Setelah diangkat sebagai asisten pustakawan di British Museum pada tahun 1831, Panizzi ini akhirnya meyakinkan banyak orang tentang nilai pengkatalogan terklasifikasi dan analisis subjek. Meskipun awalnya ada beberapa terhadap kepemimpinan Panizzi karena asal-usulnya dan rumor yang tidak berdasar, ia berhasil mendapatkan persetujuan untuk kode katalog British Museum pada tahun 1839.
yang diterbitkan secara resmi pada tahun 1841 dan dianggap sebagai tonggak dalam sejarah pengkatalogan. Bibliografi dan katalog dalam sejarah kode katalog Panizi pada abad ke-19, berkembangnya kebutuhan untuk katalogisasi buku secara lebih terstruktur menghasilkan sistem pengkodean yang dikenal berbagai kode katalog Panizi. 1830-an, kode ini dikembangkan oleh Antonio Panizzi di British Museum dan menjadi dasar untuk sistem katalog modern. Kode ini mengatur cara penyusunan dan pengklasifikasian buku di perpustakaan besar dengan aturan yang lebih sistematis. Ada sistem MIRC. Pada pertengahan abad ke-20, teknologi mesin mulai diperkenalkan dalam pengorganisasian informasi, salah satunya dengan sistem MIRC, Machine Readable Cataloging. Ialah standar untuk pengkodean data bibliografi yang memungkinkan katalog perpustakaan untuk diproses dan disimpan dalam format yang bisa dibaca oleh komputer. Sistem ini menjadi dasar untuk otomatis perpustakaan dan pengolahan data bibliografi di seluruh dunia. Yang ketiga ada perkembangan akses subjek dan klasifikasi, Dewey Decimal Classification or DDC. Salah satu sistem pengorganisasian informasi yang paling berpengaruh ialah DDC. Kenapa kok DDC? Karena diperkenalkan oleh Melville Dewey pada akhir abad ke-19. DDC adalah sistem yang mengklasifikasikan pengetahuan ke dalam 10 kategori aturan, memungkinkan pengorganisasian informasi berdasarkan subjek. Library of Congress Classification or LCC. Selain DDC, ada juga LCC yang dikembangkan oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat pada awal abad ke-20. LCC lebih rinci dan lebih fleksibel dibandingkan dengan DDC dan menjadi sistem pengklasifikasian utama yang digunakan oleh perpustakaan besar di Amerika dan banyak negara lainnya. Yang keempat, ada kemunculan teknologi dan otomatisasi dalam pengorganisasian informasi. OCLC, Online Computer Library Center. Pada abad ke-20, dengan berkembangnya teknologi komputer, OCLC ini didirikan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan katalog perpustakaan. OCLC ini adalah salah satu jaringan bibliografi yang terbesar yang memungkinkan perpustakaan di seluruh dunia ini untuk berbagi data katalog secara online, memungkinkan integrasi dan standar internasional dalam pengorganisasian informasi tersebut. Ada jaringan bibliografi. Teknologi komputer tidak hanya mengubah cara informasi dikatalogkan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses dengan baik. Jaringan bibliografi seperti OCLC memungkinkan pengorganisasian informasi dilakukan secara terpusat dengan memungkinkan berbagai perpustakaan untuk mengakses data katalog bersama dalam jaringan yang lebih besar. Ini menciptakan kemudahan dalam pencarian dan pertukaran informasi di antaranya berbagai lembaga. Terus ada evolusi sistem pengorganisasian informasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, otomatisasi dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer semakin mengubah cara kita mengorganisir dan mengakses informasi. Dari awal yang sederhana dengan tablet Sumeria dan perpustakaan kuno, kini organisasi informasi mencakup sistem digital yang kompleks, memungkinkan akses global ke sumber daya informasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Dengan adanya buku ini, bagaimana sistem pengorganisasian informasi berkembang dari masa lalu hingga sistem modern yang kita kenal sekarang, serta pentingnya teknologi dalam memfasilitasi pengelolaan informasi yang semakin kompleks di abad ke-21. Adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, sejarah organisasi informasi di Barat seperti yang dijelaskan dalam buku The Organization of Information oleh Daniel N. Joudre, Arlene G. Taylor, dan Catherine M. Weiser adalah bahwa pengorganisasian informasi telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kuno hingga abad ke-20 dan teknologi memainkan peran yang sangat besar dalam transformasi ini.
Awal pengorganisasian informasi sejak zaman kuno, pengorganisasian informasi telah dimulai dengan bentuk sederhana seperti tablet Sumeria dan perpustakaan Ashurbanipal yang bertujuan untuk mencatat dan menyimpan pengetahuan penting. Sistem-sistem ini meskipun primitif mencerminkan upaya awal untuk mengelola informasi secara terstruktur. Yang kedua, evolusi sistem katalog dan bibliografi. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem katalogisasi dan bibliografi berkembang. Dimulai dengan kode katalog Panizzi dan berlanjut ke sistem MIRC yang memungkinkan otomasi dalam pengelolaan informasi. Ini ditandai dengan pergeseran besar dalam cara informasi di organisasi dan diakses yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan fisik saja, tetapi juga pada penggunaan teknologi untuk efisiensi. Yang ketiga, ada pentingnya sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi seperti Dewey Decimal Classification atau DDC ini dan LCC Library of Congress Classification memberikan struktur untuk mengorganisasi pengetahuan berdasarkan subjek, memungkinkan mengakses untuk mencari informasi dengan cara yang lebih sistematis dan lebih terstandarisasi. Baik, itu saja penjelasan video yang dapat saya sampaikan tadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.